lagi di channel Baby Pramita untuk The Professional Broadcaster. Oke, karena lagi musim corona, bukan musim rambutan, jadi Baby pakai masker supaya terhindar dari virus-virus gitu ya, termasuk virus corona. Kali ini Baby akan ngebahas tentang teknik pernafasan. Kenapa Baby mau bahas teknik pernafasan? Sebenarnya ini ada hubungannya juga dengan yang namanya virus corona. Kenapa? Karena virus corona itu menyerang langsung ke bagian paru-paru. Jadi kalau misal orang yang sudah terinfeksi, kemudian dia punya penyakit penyerta, makanya akhirnya mudah sekali untuk drop. Dan salah satu yang paling cepat dan langsung diserang adalah bagian paru-paru. Makanya banyak ya dari medis itu mengatakan gitu, sesak nafas begitu. Nah, dan bagi seorang penyiar, nafas itu sangat penting guys, sangat penting. So, kalau misalnya kita tidak bisa bernafas, meninggal dong. Nggak, maksudnya kalau kita salah teknik pernafasan, maka hasilnya juga nggak akan bisa lancar bicara seperti sekarang. Nah, jadi seorang penyiar itu selain dia harus mempersiapkan kata-kata yang mau dia ucapkan, tidak boleh ngomong duluan baru berpikir atau berpikir duluan baru ngomong, dan mereka juga harus mempersiapkan teknik nafas. Makanya Baby ketika berbicara seperti ini nggak ada yang gitu, kayak orang yang kehabisan nafas gitu. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan supaya kita tidak kehabisan nafas. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita harus menghindarkan minuman-minuman yang membuat kita tidak nyaman dengan perut. Contohnya, kalau misalnya nggak bisa minum soda, jangan minum soda. Kalau nggak bisa minum kopi atau minum teh, jangan. Banyak minum air putih aja. Tapi kalau sudah terbiasa minum teh atau minum kopi, ya nggak masalah ya. Tapi kalau tidak terbiasa, maka jangan. Itu tips pertama. Hindari minuman-minuman yang membuat perut kita tidak nyaman. Gitu. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah sering-sering latihan pernafasan. Jadi itu bisa kita lakukan. Feby juga sudah pernah membahas kayaknya ya, belum ya, teknik pernapasan ya. Kita harus memasukkan udara itu melalui hidung, kemudian langsung ke bagian paru-paru. Itu bukan bernafas dari mulut. Makanya ketika kita berbicara di depan mikrofon, itu tidak akan terdengar suara dari nafas. Kalau sudah terdengar berarti itu ada masalah. Jadi kalau kita lagi ngomong ini gitu kan, kayak pada saat kita mau ngomong tapi ada suara nafas, berarti kita nafasnya dari mulut gitu, bukan nafasnya dari hidung. Karena yang benar adalah bernafas dari hidung. Jadi kita nariknya dari hidung, baru kita perlahan-lahan untuk mengeluarkannya, dan kita sambil berbicara. Dan biasanya kalau sudah profesional, dia tidak akan lagi terdengar sedikit pun suara nafas, karena mikrofon itu sangat sensitif ya. Kalau misalnya kita menggunakan mikrofon yang bagus, kita berbicara dari jarak jauh pun nanti suaranya terdengar nyaring dan bagus. Kemudian suara nafas juga hati-hati, dan kita seringkali popping gitu ya, pop. Jadi kalau kita ngomong misalnya apa ya, menyerupai misalnya gitu ya. Jadi pada saat menyebutkan pa-nya itu karena ada udara yang keluar, jadi kayak pop pa gitu. Itu juga karena nafasnya yang salah tekniknya gitu. Jadi sering-sering melatih pernafasan dengan memasukkan udara dari hidung gitu ya, mengeluarkannya dari mulut. Bukan nariknya dari hidung dan bukan narik dan ngeluarnya dari mulut. Jadi bernafas itu yang benar dari hidung. Bukan gitu. Kalau kita nafasnya dari mulut, ya hasilnya kayak gitu, jadi kayak orang sesak nafas gitu. Tips yang berikutnya yaitu kita harus menjaga jarak antara mikrofon dan juga kita gitu ya, antara mikrofon. Bentar, contohnya nih ya, misalnya ini ya, ini mikrofon misalnya, ini hand sanitizer punya. Ini mikrofon, jadi kita jaraknya tuh segini, bila perlu sejengkal. Kalau powernya besar, kalau suara Anda adalah bass, maka boleh 1 jengkal ya. Suaranya akan tetap terdengar jelas, bahkan bagus. Jadi tidak ada popping kayak gini. Tapi kalau kita merasa bahwa suara kita tipis, suara kita tidak terlalu berat, maka kasih jarak segini nih, sekepal tangan kayak gini ya, kayak gini. Nah, kalau masih dirasa kurang nyaman, tambahin dikit lagi kayak gitu, pakai jempol, twing kayak gitu ya, pakai jempol. Nah, jadi jaraknya agak jauh tuh kan ya, agak jauh gitu, dan ini akan membantu kita bisa bernafas dengan leluasa. Jangan biasakan ketika berbicara di mikrofon kita kayak gini tuh, nempel gini. Banyak sih penyanyi ya, dia kalau nyanyi nempelnya di hidung begini,
di sini digdak begini gitu kan, ada yang begini begini. Kalau udah gitu sebenarnya suaranya nggak jelas gitu ya, susah gitu ya. Kayak si Babang satu ini, dia kan kalau nyanyi gini ya padahal banyak tuh fansnya, dia nggak nyanyi. Ada juga yang nyanyi gini gitu kan, ya kan, nanti deh babang-babang yang ganteng-ganteng itu nyanyinya begini. Nah tapi berbeda dengan para penyiar, karena penyiar itu harus menggunakan mikrofon dengan benar, harus kasih jarak kayak gitu, dan kita bisa berpower kalau kita berjarak. Beda ya dengan mikrofon yang tidak berjarak. Kalau mikrofonnya terlalu dekat, kita nggak bisa mengeksplor kayak gini tuh kan. Pipi kalau ngomong bersemangat gitu, berpower gitu kan ya. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat hari ini ya. Ketemu lagi bareng aku, Feby Prapitasari. Kita di gelaran Coffee Morning misalnya kayak gitu ya. Itu kalau siarannya pagi, jadi semangat banget walaupun sebenarnya udah lapar karena puasa. Ya, jadi itu ya tipsnya adalah teknik mikrofon. Dan tips berikutnya yaitu sering olahraga. Olahraga menggunakan pernafasan. Itu juga akan membantu bagaimana kita bisa melatih teknik pernapasan kita. Semakin kita sering melatih jantung dan juga nafas, maka nafasnya akan makin panjang. Salah satu olahraga juga yang paling digemari yaitu renang. Renang itu juga bisa membantu kita bernafas dengan lebih panjang dan lebih leluasa. Nanti coba aja deh, karena kita nggak ngebahas teknik olahraganya ya, tapi kita ngebahas bagaimana caranya supaya nafas kita bisa panjang, dan pada saat kita ngomong itu kita nggak berasa sedang narik nafas. Kayak sekarang aja, kayaknya kalian nggak bisa tahu ya kapan Feby tarik nafasnya, padahal Feby ngomong aja dari tadi gitu. Kapan Feby tarik nafas? Padahal sebenarnya ada di sela-selanya tuh Feby tarik nafas. Entah itu tarik nafas dari hidung atau dari mulut. Kalaupun dari mulut itu yang diambil tuh sedikit gitu, untuk membantu pada saat kita narik nafasnya dari hidung, tapi tidak cukup kayak gitu. Latih terus menerus ya di rumah untuk sering menarik nafas dari sini. Tuh. Terus satu lagi tips terakhir, kalau Feby ya seringkali subuh-subuh setelah sholat subuh itu keluar rumah, menarik udara yang paling bersih di pagi hari. Kalau kita merasa udaranya itu bersih di saat sebelum subuh, saking sudah banyak polusi, ya udah berarti tarik nafasnya sebelum sholat subuh. Itu akan terasa banget loh, kayak dingin di sini tuh enak gitu narik nafasnya. Jadi kita buka pintu atau buka jendela, terus kita tarik nafas dari hidung, bukan dari mulut ya, tarik nafas dari hidung pada saat pagi hari dengan udara yang masih bersih. Nah itu terus kita lakukan hitungan 8, kemudian terus 2 kali 8, 3 kali 8, kita 1, 2 gitu ya, terus sampai sepuasnya kita mau menarik nafas. Ini kan berkah gitu dari Allah gitu ya, jadi kita harus bersyukur masih dikasih nafas gitu. Jadi itu diantaranya tips-tips yang bisa kamu coba ketika sedang berbicara atau sedang siaran supaya tidak kehabisan nafas. Dan kalau misal kayak sekarang juga lagi corona kan, emang harus sering-sering melatih juga pernapasannya supaya kita tidak sesak nafas gitu. Sering kali gitu ya, sebenarnya penyakitnya bukan karena terinfeksi coronanya, tapi karena masalah psikosomatis. Jadi karena kita berat di pikiran, akhirnya menyebabkan kita sesak nafas. Nah pada saat sesak nafas itu gunakanlah teknik itu dengan cara menarik nafas dan mengeluarkannya dari mulut secara perlahan, kemudian menenangkan diri dan pikiran. Itu yang akan kita lakukan supaya kita bisa membuat nafas kita menjadi teratur. Gitu aja. Terima kasih sudah simak channel Feby Prapita, dan kita akan ketemu lagi di tema yang lain, di topik yang lain, masih tentang seputar dunia broadcaster. Saya Feby Prapitasari. Terima kasih, selamat berpuasa dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.